Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab, kaifa halukum fi hadha sabah? Alhamdulillah, inna bikhair. Wa ma darsukumul ana? Darsunal ana al-Qur'anu wal hadithu. Baik, aina raisul fasli? Tafaddal ya rais, asid doa. Saya nakro adua qabla ta'allum. Adua bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatika walhamdulillahi alamin. Sebelum kita memulai, Ustaz mau mengabsen terdahulu. Silakan angkat tangannya. Raihan Hafiz Saragi, Ahmad Yasin, Muhammad Haiban, Maulana Abdul Rasyid, Bainawi Siagian, Makbi Layah Turwa, Jabrot, sakit ya. Nanang Sumantri. Silakan bentuk kamu kelompok ya, terdiri dari 5 atau 6. Silakan Nak. Terdiri dari 5 atau 6. Tas para pembela dan birqatan. Nabda'u hadat dars. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran tema 4, alangkah baiknya untuk mengingat kembali pembelajaran yang lalu. Tema berapa? Tema 3. Ya, sekarang silakan angkat tangan siapa yang mengingat judul tema 3. Oke. Menghayati Keautentikan Al-Quran. Siapa yang masih ingat konsep utama dan buktikan dengan ayat Al-Quran? Ayo, angkat tangannya. Buktikan kalau Al-Quran itu otentik dengan ayat Al-Quranul Karim dengan suara yang keras, biar dengar kawan-kawannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-Qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Shadaqallahu azim. Sekarang artinya, siapa yang tahu? Silahkan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mungkin ayat Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Quran Surah Yunus ayat 83. Mantap, silakan. Terima kasih Nak sudah mengikuti. Sekarang kita lanjut. Masuk kita tema pembelajaran Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep utama Al-Quran mukjizat Nabi. Kira-kira sebelum kita mulai satu aja. Siapa kira-kira yang bisa menganalisa konsep utama
tentang Al-Quran mukjizat Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran Diturunkan kepada Nabi Muhammad. diturunkan kepada Nabi Muhammad. Salah satu bukti faktor bahwasanya Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Kita buktikan. Ini dia konsep utama dari Al-Quran mukjizat. Pertama, kemukjizatan itu sendiri. Yang kedua, syarat-syarat mukjizat. Yang ketiga, aspek-aspek mukjizat. Masuk kita selanjutnya, mari renungkan faktor kemukjizatan Al-Quran. Salah satu temanmu tadi bahwasanya mengatakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada yang bisa menambahi kenapa Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad? Singkat saja. Angkat tangannya, silakan berdiri. Berdiri. Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Pas, ini dia. Ini kunci utamanya. Nabi Muhammad baginda Rasulullah mendapat mukjizat Al-Quran karena beliau sebagai utusan Allah. Kita buktikan, silakan. Terima kasih. Ini dia ya. Silakan baca. Kamu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang utusan yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Kita lanjut. Mari mengamati kemukjizatan Al-Quran. Ini yang saya bilang tadi terangkum dalam satu materi. Biasanya apa dia? Silahkan angkat tangan yang tahu. Pengertian. Ini dia. Ulangi. Pengertian. Kita masuk yang pertama. Oke. Al-Quran mukjizat. Mukjizatun. Manil ladzi ya'rif aslul kalimah. Pak ya adanya. Ajaza yu'jiz. Ajaza mukjizatan. Wa ijazan. Syukran. Terima kasih. Pengertian mukjizat. Yang kedua syarat mukjizat. Inilah dia tadi kerangka dalam satu materi. Kemudian macam. Yang keempat ijazul. Yang kelima aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Pengertian mukjizat. Silahkan berdiri baca dengan suara yang kuat. Pengertian A. Mukjizat bentuk isim fa'il dari kata a'jaza yu'jizu, i'jazan, mu'jizun, wa mu'jizatun. Artinya melemahkan atau mengalahkan lawan atau musuh. B. Stop sampai di sini bisa dipahami? B. Mana Al-Qadhan mendefinisikan mukjizat sebagai Mana Al-Qadhan mendefinisikan mukjizat sebagai amrun khariqun lil 'adati maqrunun bitahaddi salimun minal mu'aradati. Artinya hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya dan melawan tantangan dengan selamat. Oke, syukran, terima kasih. Sudah bisa kita lanjut? Yang kedua, syarat-syarat mukjizat. Ayo, silakan kamu berdiri, baca dengan suara yang kuat. Syarat-syarat mukjizat. A. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu melakukannya. B. Bertolak belakang dengan kebiasaan dan hukum alam. Ya, yang pertama bisa dipahami? Bisa. Bahwasanya syarat mutlak untuk mukjizat itu sendiri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ahad, la siwa. Mafhum? Macam-macam mukjizat. Kamu silakan berdiri, baca dengan suara yang kuat. Macam-macam mukjizat. A. Mukjizat isim atau kasat mata, dapat dilihat mata, didengar telinga, dicium hidung, diraba tangan dan atau dirasa di lidah, dan dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Oke, stop. Ya, di sini kamu sudah tahu ya, mukjizat ada bermacam. Pertama isi. Lanjut yang kedua. B. Mukjizat maknawi atau tidak kasat mata, atau tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Oke, bisa dipahami di sini? Bisa. Oke, yang keempat,
Silakan. Berdiri baca dengan suara yang kuat. A. 4. Ijaz Al-Quran. Mu'jizun Al-Quran ada 2 konotasi. A. Tidak ada yang mampu membuat redaksi seperti Al-Quran yang menyayangi manusia. Yang pertama, tidak ada yang mampu membuat redaksi. Redaksi. Apa? Ada yang tahu redaksi itu apa? Isi. Iya. Isi Al-Quran itu sendiri. Tidak ada yang mampu menyamainya. Ini sudah kita pelajari pada pelajaran keotentikan. B. Memiliki sifat yang menantang manusia atau jin untuk bisa membuat yang sama seperti Al-Quran. Juga sudah kita pelajari pada pembelajaran tematik. Ya. Oke, kita lanjut. Silakan duduk. Terima kasih. Yang terakhir untuk mari apa tadi menghayati atau merenungkan? Oke. Aspek-aspek. Nah, silakan kamu berdiri. Baca dengan suara yang kuat. 5. Aspek-aspek. Gaya bahasa memiliki redaksi uslub yang khas, tidak dapat ditiru oleh siapapun. Hal ini dibuktikan oleh sebuah riwayat bahwa Khalifah Umar bin Khattab menyatakan masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat bagian pertama dari surah Taha. Lanjut. Isi kandungan berita gaib masa lampau, dalil Quran surah Yunus ayat 92. Silakan baca. Maju ke sini, kasih jalan kaki biar dia bisa baca. Mungkin kurang nampak dari sana. Fal yawma nunjika biyadika litakunu liman khalfaka ayah. Fal yauma nunajjika bi badanika. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Oke. Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Oke, ya. Isi kandungan berita gaib, berita yang tidak dapat diketahui. Oke, ya. Masalah Allah buktikan dalam Al-Quran ada berita masa lampau pada surah Yunus ayat 92. Lanjut. Berita yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Dalil Quran surah Al-Rum ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Walimanir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Artinya Alif lam mim, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Oke, terima kasih ya, Ki. Syukron, silakan. Ya, di sini yang terakhir berita yang akan terjadi. Pertama berita yang lampau, Allah buktikan dalam Al-Quran. Kemudian berita yang akan terjadi. Oke, sampai sini bisa paham? Lanjut. Contoh kemukjizatan membelah. Nah, kita buktikan. Ketahuan dia. Ya. Yang pertama, silahkan baca. Kamu angkat suara ya, tegak. Nomor 1. Jari-jarinya bisa mengeluarkan air di saat sahabat dalam kehausan. Untuk yang poin 1, dari kelompok sini dulu, dari tadi senyap ini. Kira-kira masuk kemana dia tadi? Yang kita tadi masukkan macam atau syarat? Macam. Ayo. Yang pertama. Isi. Kenapa kamu bilang isi? Apa dirasa? Yang kedua kata dia membelah bulan. Ayo, dari sini kelompok sini. Masuk ke tujuan apa dia? Membelah bulan. Isi. Jangan bantu. Angkat tangannya dulu. Isi, ada yang mau membantah, ada yang memohon? Isi, silakan angkat tangan mau mana? Yang membantah dia ini mengatakan yang bahwasanya jari telunjuk Nabi Muhammad dapat menjadi belah. Ada yang bantah? Mereka mengatakan isi. Angkat tangan. Kalau ada yang membantah. Isi. Kata bilang mereka sepakat mereka isi. Kamu kelompok kamu cemana? Sepakat isi atau manawi? Sepakat. Isi. Kelompok kamu
kedua ini maknawi atau hissi? Hah? Hissi. Kamu? Hissi. Oke. Buktikan kalau hissi itu dari yang kedua. Kenapa kamu terang itu hissi? Sahabat dapat melihat. Kamu dalam dapat melihat katanya. Sama atau melihat? Dapat. Oke, kamu dapat melihat. Berarti dari dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat masuk ke dalam golongan hissi. Lanjut lagi. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya berubah menjadi ular raksasa. Ya, ini sekedar contoh kecil ya. Masih banyak lagi mukjizat yang lain. Inilah mukjizat yang masyhur. Silahkan nanti cari referensi yang lain untuk menambah wawasan. Ya, sudah kita ketahui mukjizat Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kita lanjutkan evaluasi. Nah, oke, yang pertama sebutkan satu faktor dari kemukjizatan Al-Quran. Turunnya Al-Quran dikarenakan suatu kondisi umat pada saat itu, atau Kenapa kondisi pada masa itu? di zaman kemunculan Al-Quran di tengah-tengah zaman jahiliyah. Oke, pas. Oke. Kita buktikan. Oke. Nabi Muhammad SAW lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut evaluasi yang kedua. Apa definisi mukjizat secara bahasa dan istilah menurut Manna Al-Qattan? Dari kelompok sini. Secara bahasa dari ismul fa'il jaza yu'jizu i'jajan wa mu'jizan wa mu'jizatan. Oke, secara definisi Makna al-qatan hal yang di luar kebiasaan dan tidak seperti biasanya, menantang dengan selamat. ya, ada yang tahu bahasa Arabnya? Yang hafal? Nah, angkat tangannya sendiri. Nah, sekarang suaranya. Bitahaddi. Mantap. Oke, kita buktikan lagi ya. Nah, kita buktikan kembali ya. A'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizun wa mu'jizan. Amrun khariqun lil 'adati makrunun bitahaddi salimun. Hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan dan seperti biasanya dan melawan tantangan selamat. Kita lanjutkan refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran tema 4 Al-Quran Mukjizat Nabiku hari ini? Silakan dari sini. Nah, dari sini silakan. Angkat tangan. Yang Anda dapat dari pembelajaran hari ini itu tema mukjizat tersendiri dan syarat-syarat mengapa mukjizat itu disebut mukjizat. Alhamdulillah, sudah dapat pencerahan ya. Tadi yang belum tahu bahwasanya ada syarat. Jadi tahu. Apa yang Anda rasakan sulit pada pembelajaran tema 4 Al-Quran Mukjizat Nabiku? Silakan. Kira-kira sulit, ungkapkan. Jangan disembunyikan. Angkat tangannya. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir, nilai-nilai apa yang dapat Anda terapkan dalam pembelajaran tema 4 Al-Quran Mukjizat Nabiku hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Ketakwaan dan keimanan. Nilai ketakwaan dan keimanan. Bukti pembelajaran ini menambah ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita cinta akan Al-Quran. Semakin tambah, semakin dalam cinta kita kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu mukjizat baginda Rasulullah SAW. Tambahlah keimanan dan ketakwaan. Sampai
sampai di sini dulu pembelajaran tema 4 ini, Al-Quran mukjizat Nabi. Naqtatin bilham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.